Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Resiko-resiko kredit dalam keuangan Islam. Yang beranggotakan yang pertama Hasna Hanifah Amalia Rahma, yang kedua Alvina dan Nurulaili, yang ketiga Najwa Hairina Haya, dan yang keempat Inana Zulfa. Kredit risk adalah resiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya plus bunga. Sebagai contoh, bank mengalami kerugian sebagai akibat dari terjadinya kredit macet. Debitur tidak dapat melunasi pinjaman dan tidak melunasi kewajiban pelunasan bunga pinjaman. Hal ini terjadi pada portofolio kredit sebagai akibat dari tidak dilunasinya pinjaman pokok kredit. Kontrak Islam sangat didorong oleh perjanjian yang memiliki keunikan dan karakteristik individu, lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu didefinisikan dan dicatat dengan baik dibandingkan dengan kontrak konvensional. Perlu diperhatikan, karena implementasi kontrak keuangan Islam yang relatif baru, ada informasi yang terbatas tentang kriteria kualitatif dan kuantitatif dalam kontrak. Catatannya, meningkatnya jumlah kebangkrutan secara global dan persaingan split dalam pinjaman dan kebijakan kredit yang disesuaikan dengan risiko menjadikannya penilaian risiko kredit lebih penting daripada sebelumnya. Identifikasi risiko-risiko kredit. Faktor kuncinya, identifikasi hubungan antara pihak lawan, kontrak keuangan. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Data yang digunakan yang pertama data dari masa lalu, yang kedua data tentang kerugian resiko. Metode ini memerlukan beberapa asumsi karena ketidakpastian dalam mengenai metode ini. Langkah-langkah dalam menilai risiko secara kuantitatif yaitu yang pertama, mengidentifikasi data historis, yang kedua, menggunakan data simulasi, yang ketiga, menentukan metodologi model, yang keempat, melakukan penilaian terhadap parameter model, yang kelima, validasi kuantitatif dan kualitatif, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Selanjutnya ada penilaian risiko kredit, yaitu dengan probabilitas default seperti kontrak murabahah, kontrak ijaroh, kontrak salam, dan kontrak musyawarah kemitraan. Selanjutnya dengan estimating the probability of default, yaitu dengan kriteria kuantitatif dengan cara jumlah pinjaman yang gagal dikurangi dengan total pinjaman dikali 100. Seperti contoh pada akad murabahah tentang cicilan tetap bulanan dengan jumlah pinjaman yang gagal adalah 60 dan jumlah pinjaman keseluruhan yaitu 8.600. Maka probabilitas default tahunan pada tahun 2006 adalah 60 dibagi 8.600 dikali 100 yang menghasilkan 0,69%. Selanjutnya pada periode kedua dan komposisi portofolio diestimasikan dengan mengurangi pinjaman yang sudah macet dari jumlah pinjaman, yaitu dengan jumlah sisa pinjaman sehat yaitu 9.000 dikurangi dengan pinjaman yang macet yaitu 40, maka menghasilkan 8.960.
dengan asumsi tidak ada pinjaman yang macet selama periode terakhir. Maka probabilitas default tahunan pada tahun 2007 yaitu 80 dibagi 9.300 dikurangi 60 dikalikan dengan 100, maka menghasilkan 0,89%. Recovery rate sama dengan sigma I sama dengan 1 kurung buka omega I ditambah gamma I ditambah pi dibagi 1 dikurangi lambda kurung tutup dibagi EAD dikali 100. Omega I merupakan variabel yang didistribusikan pada bagian terpulihkan dari aset yang dibayar tunai oleh obligor pada interval waktu. Gamma I merupakan variabel yang dikaitkan dengan pemulihan sebagian dari anggunan potensial yang terkait dengan aset pada interval waktu. PI merupakan variabel yang dikaitkan dengan semua biaya administrasi yang direalisasikan pada interval waktu dan merupakan variasi nilai pasar dalam persentase. Yang kelima adalah nilai kredit beresiko kerugian yang diharapkan dan tidak terduga. Dalam resiko pasar, pengembalian aktual atas aset digunakan untuk membangun distribusi pengembalian produk tertentu atau distribusi pengembalian suatu produk. Expected Credit Loss atau ECL dihitung berdasarkan PD, LGD, dan EAD seperti yang ditunjukkan pada persamaan. ECL sama dengan PD dikali LGD dikali EAD. Berdasarkan asumsi di atas, estimasi kerugian kredit ekspektasi yang didefinisikan pada persamaan sebelumnya diubah menjadi ECL sama dengan PD dikali LGD.
The unexpected credit loss atau UCL di sisi lain didasarkan pada pendekatan parametrik penuh dan dengan demikian dapat direpresentasikan seperti dalam persamaan berikut. UCL sama dengan sigma kredit dikali M, di mana M adalah kuartil yang tepat dari distribusi kerugian kredit. Agar modal mencapai tingkat kepercayaan FAR kredit yang diberikan oleh persamaan, M sama dengan FAR kredit dikurangi EL dibagi sigma kredit sama dengan UL dibagi sigma kredit, di mana FAR dikali kredit sama dengan ukuran kredit VAR untuk tingkat kepercayaan dan periode penahanan. Sigma kredit sama dengan volatilitas aset individual yang dinyatakan dalam volatilitas PD dan LGD sebagaimana didefinisikan dalam persamaan berikut. Sigma kredit sama dengan akar PD dikali sigma kuadrat LGD ditambah LGD kuadrat dikali sigma kuadrat PD. Menggunakan distribusi yang diilustrasikan pada gambar 1.2, ECL dan UCL didistribusikan di atas cakrawala target. Kredit VAR kemudian diukur sebagai deviasi dari ECL seperti yang didefinisikan dalam persamaan VAR dikali kredit sama dengan ECL dikurangi UCL. Berdasarkan persamaan 1.8 di atas, perbedaan antara VAR kredit dan kerugian yang diharapkan mendefinisikan kerugian kredit yang tidak terduga seperti pada persamaan UCL sama dengan ECL dikurangi VAR dikali kredit. Kredit VAR mengacu pada suatu kesatuan yaitu VAR yang digunakan untuk mengukur resiko elemen kredit yang unik seperti satu murabahah kontrak. Analisis korelasi antara aset portofolio sangat berguna untuk estimasi LGD portofolio kredit. Selain itu, dalam portofolio aset ganda, korelasi antara default dan yang terjadi pada aset yang berbeda digunakan dalam estimasi PD portofolio. Selanjutnya, contoh kasus yaitu pada pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada Bank Umum Nasional Devisa pada tahun 2010 sampai 2014. Profitabilitas merupakan hasil dari kebijakan dan pengelolaan aktiva. Ketika perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya, maka perusahaan tersebut mampu menunjukkan prospek yang baik di masa yang akan datang. Semakin tinggi profitabilitas, maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut maka akan lebih terjamin. Untuk mengetahui pencapaian profitabilitas dan menilai kesehatan suatu bank, itu dapat digunakan dengan indikator ROA. Ketika ROA tersebut menurun, maka akan menurunkan profitabilitas yang menyebabkan keuntungan dan kemampuan bank dalam mengelola dana dari aktiva tidak berjalan secara optimal, di mana ini akan mempengaruhi kebijakan para investor menarik dananya atas investasi yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah risiko kredit. Risiko kredit bisa dilihat dari NPL yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Ketika NPL semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian dan sebaliknya. Pada pembahasan ini, pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa dijadikan objek studi kasus karena berdasarkan data laporan statistik Perbankan Indonesia, profitabilitas pada bank ini mengalami penurunan hampir setiap tahun yang merupakan suatu permasalahan yang harus segera diatasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa, yaitu pada persamaan regresi di atas, pada konstanta A sebanyak 1,849 memiliki arti bahwa regresi memotong sumbu Y pada titik 1,84 yang merupakan nilai variabel dependen taksiran pada saat X sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa jika tidak ada resiko kredit, maka profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa tersebut adalah sebesar 1,849.
Namun nyatanya persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai B atau koefisien regresi pada resiko kredit bertanda negatif. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif variabel resiko kredit terhadap profitabilitas, yang artinya nilai profitabilitas menurun. Sedangkan koefisien regresi untuk nilai NPL adalah sebesar negatif 0 negatif variabel resiko kredit terhadap profitabilitas, yang artinya nilai profitabilitas menurun. Sedangkan koefisien regresi untuk nilai NPL adalah sebesar negatif 0,081, yang menunjukkan bahwa setiap risiko kredit sebesar 1%, maka akan menurunkan profitabilitas sebesar 0,081 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan NPL maka menyebabkan penurunan profitabilitas bank. Sedangkan apabila NPL mengalami penurunan atau rendah maka menyebabkan profitabilitas bank meningkat. Pada risiko kredit diukur dengan NPL pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012 sampai 2014, mengalami peningkatan. Hal ini perusahaan pada Bank Swasta Nasional Devisa belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Namun rata-rata tingkat kredit bermasalah masih berada di bawah standar Bank Indonesia.